Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad nama ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jihad yang insya Allah semua nantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, malam ini saya bisa hadir kembali setelah hampir 3 bulan ya. Juni, Juli, sekarang Agustus, hampir 3 bulan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Dan mari kita awali kegiatan malam ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Malam ini kita bahas tentang menjaga amal. Kalau bahasa lainnya istiqomah lah. Ya. Di kitab itu dikutip 3 ayat. Yang pertama surah Al-Hadid ayat 16. Yang kedua surat Al-Hadid juga ayat 27. Kemudian yang ketiga surat An-Nahl ayat 92. Al-Hadid itu surat ke-57. Surat besi. Al-Hadid itu artinya besi. Baik, saya ambil surat yang ke-16 saja. Surah An-Nahl ayat 92. Yang ada Al-Quran boleh dibuka. Jadi kalau kita temanya menjaga amal, memelihara amal, ayat ini cukup relevan lah. An-Nahl surat 16 ayat 92. Yang sudah dibuka, yang sudah ketemu, silakan Pak dibaca ayatnya. Yang ada terjemahnya, ayatnya dulu boleh dibaca. Yang sudah ketemu, silakan. Sudah ketemu? Terjemahnya Pak.
Baik. Jadi ayat itu mengingatkan kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Sampai situ saja. Janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang tua gitu, yang pekerjaannya memintal benang, setelah menjadi kain dicerai-berai. Ini gaya bahasa yang Allah gunakan sebagai bentuk apa? Gambaran, ya, perumpamaan. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran tuh yang apa? Memberikan tamsil, perumpamaan-perumpamaan. Baik, nah Bapak Saudara sekalian, salah satu dalam tugas sebagai manusia, sebagai hamba, ya, sebagai muslim, sebagai orang yang beriman dalam hidup ini, salah satunya adalah beribadah, beramal soleh. Ya. Kenapa saya katakan salah satu? Karena ada tugas lain. Ada tugas lain sebagai khalifah fil ar, ya, sebagai pejabat dan sebagainya. Nah, dalam beramal ini, ayat ini mengingatkan, surah 16 ayat 9 itu mengingatkan kita. Nanti di kitab Riyadhus Shalihin itu dikutip 3 hadis. Ya, 3 hadis. Lagi-lagi hadis itu pun menjelaskan bagaimana agar kita beristiqomah dalam beramal. Yang sesuatu yang sudah kita laksanakan, sesuatu yang sudah kita kerjakan, pertahankan. Teruskan. Walaupun berat, boleh jadi. Ya. Nah, Bapak sekalian, kenapa kita harus menjaga amal ini? Khususnya amal soleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika kita beramal itu, yang kita lakukan, motivasinya itu yang terbaik. Jangan cuma sekedar beramal begitu, tapi lakukan amal itu yang terbaik. Karena kalau lihat ayatnya, surah Tabarok itu, surah Al-Muluk, ayat 2 itu, ahsanu amala. Bentuknya bentuk superlatif. Ahsan. Ahsan. Terbaik. Gitu. Ini bentuknya dalam bahasa Arabnya isim tabdil. Dalam bahasa Inggrisnya superlatif. Ini pertama. Yang terbaik. Ketika kita melaksanakan sholat, lakukan sholat yang terbaik. Dalam artian sekhusyuk mungkin. Sebagus mungkin. Jangan cuma asal sholat. Puasa juga begitu. Termasuk haji juga begitu. Apalagi haji. Ya. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah kemarin saya berangkat atas nama petugas haji ya. 40 hari. Sedikit cerita. Jadi saya petugas kloter. Kacau Pak, haji tahun ini kacau banget. Haji tahun ini kacau banget. Dari mulai keberangkatan sih udah kacau. Ya, gimana kacaunya? Pertama, pesawat. Ya. Semula informasinya yang jumlah jamaahnya sekian, satu hari menjelang berangkat berubah. Ya. Kota Bekasi. Kota 5 itu kota pertama Kota Bekasi. Kota 5 itu. Kan Jawa Barat kurang lebih ada
80 kloteran. Ya, kota Bekasi ada kurang lebih ada 10 kloter. Kloter 5, itu kota pertama kota Bekasi, itu awalnya jumlahnya Pak, 480. Kemudian setelah sehari sebelum keberangkatan koper masuk Kemenag, ya, berubah. Jadi 405. Berarti 75 nggak berangkat ya. Padahal kopernya udah masuk. Ya. Kemudian yang 75 ini mundur. Ya, sementara kloter lainnya sudah terisi. Ketika 75 mundur, masuk ke kloter 28. Betul kloter saya. Kloter 28. Ya. Nah, kloter 28 itu sudah ada isinya, tapi kan ada yang 75 mundur, maka yang lain yang 75 mundur lagi. Itu berdebat rame, siapa yang harus mundur? Ya. Oke, hanya kloter 28 tanggal apa itu? Juni itu, 11 Juni. Ya. 440, Pak. 440. Apa yang terjadi? Berubah lagi. Bahkan jamaah sudah masuk asrama nih. 440 ini sudah masuk asrama nih. Baru tahu siapa yang dari 440 berubah jadi 400. Kalau enggak, maka yang 40 ini harus tunda. Nah, siapa yang ditunda 40 itu? Malam pas kita mau berangkat baru tahu. Kalau saya sebagai petugas sudah tahu. Ada yang akan ditunda 40, cuma siapa 40 itu, jamaah mana, belum ada yang tahu. Petugas pun belum ada yang tahu. Baru malam itu. Jadi yang lain dikasih paspor, berangkat masuk bus, berangkat ke bandara, yang 40 ini paspornya ditahan, nggak dikasih. Kacau, Pak. Hanya pramen pun yang sudah kita susun, yang sudah kita ajukan, siapa ketua rombongan, siapa ketua regu, dirombak total. Sehingga ada kasus, nenek-nenek jadi ketua regu, Pak. Nenek-nenek jadi ketua regu. Kacau. Jadi kalau paling penyelenggaraan haji tahun ini paling kacau. Baik. Nah, dalam berhaji apalagi ya, harus yang terbaik. Ya. Karena mahal, nunggunya lama. Baik, nah Bapak sekalian, jadi ketika kita beramal harus yang terbaik. Yang kedua, ayat ini 1692 mengingatkan, pertahankan, gitu. Istimrorkan, lestarikan. Nah, 3 hadis yang dikutip di kitab Riyadhus Shalihin itu 2 hadis itu menjelaskan tentang sholat malam. Tentang sholat malam. Ya. Walaupun bukan hanya dalam hal sholat malam kita harus bisa menjaga amal itu. Tapi dari seluruh amal yang sudah kita lakukan. Apa misalnya? Tadarus Al-Quran. Yang sudah biasa tadarus. Ya, apalagi ada target one day, one juz misalnya. Atau 1 week, 1 juz, misalnya 1 hari atau 1 minggu 1 juz, pertahankan. Ya, atau yang sholat puasa sunnah, ya, yang sudah menjalani puasa sunnah Senin Kemis, atau puasa 3 hari pertengahan bulan, gitu, atau puasa Daud, pertahankan. Jangan cuma pas tanggal tua dia puasa sunnah, misalnya. Karena mengurangi pengeluaran. Gitu. Tapi pas tanggal muda, enggak. Ya boleh sih, boleh. Gitu. Ya. Ya. Sehingga di dalam hadis itu, di kitab Riyadhus Shalihin yang dikutip tentang sholat malam itu, karena seseorang terbiasa sholat malam, Pak,
Bahkan Rasulullah juga seperti itu, terbiasa sholat malam, lalu kemudian sekali waktu dia kelewat malam itu, dia tidak sholat malam, karena saking lelahnya misalnya, saking capeknya sehingga dia tidak terbangun saat malam itu, sehingga dia tidak sholat malam, boleh Pak, sholat malamnya dikerjakan di siang harinya. Jadi kalau sholat sunnah, sholat malam, boleh dikodok. Tapi kalau sholat fardu, nggak boleh dikodok. Ya, Isya kita nggak sholat. Isya kita nggak sholat. Terus besok jam 8 paginya kita sholat Isya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kalau sholat subuh, pernah kejadian. Tapi situasinya waktu itu karena habis peperangan, selesai peperangan menjelang subuh, ya, kemudian capek lelah, sebentar lagi subuh, maka Nabi bilang, Bilal kamu berjaga-jaga, nanti kalau subuh azan, kemudian bangunkan kami. Karena Bilal juga ikut perang dan sama capek juga, maka Bilal pun tertidur. Nabi baru terbangun setelah sinar matahari menyoroti muka Nabi gitu. Bangun, maka Nabi perintahkan saat itu. Makanya di hadis yang pertama di kitab Riyadhus Shalihin itu dikutip 3 perbuatan yang jika 3 perbuatan itu dilakukan tidak dosa, tidak terkena dosa. Apa 3 perbuatan itu? Orang yang lupa sampai dia ingat. Orang yang tertidur sampai dia terbangun. Dalam konteks yang sama, orang gila sampai dia sadar. Nah, yang ketiga, orang yang dipaksa melakukan sesuatu yang dia tidak suka, kemudian dia terancam. Maka ketika dia melakukan sesuatu itu, tidak berdosa. Karena dalam situasi di bawah tekanan. Ya. Oke, jadi 2 hadis lainnya tentang sholat malam. Yang pertama, di hadis yang pertama tentang sholat malam itu, boleh tadi itu, mengkodok sholat malam, karena dia biasa sholat malam, tidak pernah ditinggalkan, tapi sekali waktu kena saking lelahnya tadi, dia ketiduran, nggak bisa sholat malam, maka besoknya. Ya. Nah, yang kedua hadisnya, sindiran. Sindiran. Ada orang yang dulunya biasa sholat malam, tapi setelah itu dia berhenti. Dia tinggalkan, dia tidak lagi kerjakan. Berarti tidak istiqomah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, atau persoalannya adalah, bagaimana agar kita menjadi istiqomah dalam beramal? Ya. Agar apa yang sudah kita lakukan, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Ya, sholat misalnya. Secara kualitas kita tingkatkan. Waktunya misalnya. Ya, secara kualitas. Kalau kemarin sholat fardu kita cuma berapa menit gitu, kita tambah. Waktunya jadi lebih berkualitas. Dari segi jumlahnya, kuantitasnya juga bertambah misalnya. Kalau kemarin cuma fardu saja, sekarang kita tambah dengan rawatib. Misalnya. Kemarin sudah rawatib, tambah lagi dengan sholat sunnah. Ya, malam, sunnah malam, atau tahajud. Atau kita tambah sunnah lainnya, apa?
duha, ya. Puasa juga gitu. Lebih berkualitas juga berkuantitas. Nah, bagaimana itu agar kita bisa menjaga amal? Ya Bapak Ibu, yang pertama, agar kita termotivasi sehingga kita bisa pertahankan amal itu, kita jaga, kita rawat, ya. Yang pertama ada kesadaran, Bapak Ibu, bahwa kita butuh amal. Amal yang kita lakukan itu yang akan menemani kita, yang akan kita banggakan, kita tunjukkan kepada Allah saat kita menghadap Allah nanti. Ya. Jangan sampai tadi saya baca di rakaat kedua, surah 63, surah Al-Munafikun, ayat 10 ya, ayat 11, ketika Allah bilang, wa anfiqu mimma razaqnakum, ayatnya kan saya baca, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, hartanya melalaikan dia dari mengingat Allah, anaknya melalaikan dia dari mengingat Allah, kalau itu yang dilakukan terjadi, maka orang itu termasuk orang yang merugi. Ya, wa may yaf'al dzalika faulaika minal khasirin. Wa anfiqum mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, kemudian belanjakanlah harta yang Allah telah berikan kepadamu sebagian sebelum datang kematian. Ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas sholihin. Jangan sampai terjadi kita lalai, kita abai, sehingga kita tidak beramal. Lalu ketika kematian, ajal datang, malaikat datang, kemudian kita minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani, ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkan sebentar saja, tunda sesaat saja. Wa kum minas fa'asaddaqo, aku mau sedekah dulu, aku mau beramal dulu. Wa kum minas sholihin, dan aku mau jadi orang soleh dulu. Itu yang pertama. Ya, jangan sampai kita abai, belum sempat beramal, kemudian durasi hidup kita, ajal kita selesai, datang. Lalu kita bernegosiasi kepada Allah. Apa kata Allah? Ayat terakhir. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menangguhkan sedetik saja kalau ajal itu sudah tiba. Nggak bisa dimaju mundurkan. Dalam ayat lain, la yasal walikuli ummatin ajal, ya ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Ya, ini yang pertama. Jadi agar kita termotivasi beramal, kita sadari betul bahwa hidup di dunia ini ada batas waktu. Satu saat kita akan kembali kepada Allah, dan saat kita kembali kepada Allah, ada yang harus kita bawa. Kalau kita ingin bahagia, selamat gitu. Apa itu yang kita bawa? Amal. Amal. Bekal. Saya pernah contohkan seperti orang pulang kampung.
dari Wisma Asri, ya, ke Surabaya, atau ke daerah lain mana gitu, ada bekal yang dia harus bawa. Kalau pengen di kampungnya, di daerahnya, seneng dia, keluarganya seneng. Ada bekal. Bekalnya apa? Amal soleh. Amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang baik. Amal yang benar. Ya, ada perintahnya dari Allah, ada contohnya dari Rasul. Jadi kriteria amal soleh, ada perintah dari Allah, ada contoh dari Rasul. Ya. Kemudian yang ketiga, sesuatu disebut amal soleh itu ada impact-nya atau ada dampaknya bagi kita dan bagi orang lain. Amal soleh, Pak. Jadi dirasakan manfaat dari ibadah itu dirasakan bukan saja oleh kita, tapi oleh lingkungan juga. Sholat misalnya. Sholat itu amal soleh. Perintahnya ada, contohnya banyak dari Nabi. Lalu dia baru benar sholatnya, kalau sholatnya dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Kalau dia karyawan, dia punya atasan, atasannya merasakan. Anak buahnya sholat tuh dia merasakan. Apa? Kinerjanya meningkat karena disiplin. Ya, loyalitasnya bukan semata-mata kepada atasan, tapi ada perasaan diawasi oleh Allah, sehingga dia ada atau tidak, bosnya dia tetap bekerja. Gitu. Ya, jangan kalau pas diawasi, ditongkrongin kerja, tapi ketika bosnya pergi, stop. Itu berarti sholatnya belum. Baik. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, agar ada istiqomah, sehingga amal yang kita lakukan terjaga, terawat gitu, paham, mengerti dari apa yang dia lakukan itu. Al-Fahmu namanya. Kalau dia paham, dia mengerti sesuatu yang dia lakukan, apalagi dari segi tujuan, manfaat, dia tahu banget, ini menambah motivasi, saya harus teruskan ini. Nah, untuk bisa paham, untuk bisa mengerti, belajar. Taklim, baca. Ya, contohnya sholat berjamaah, Pak. Orang yang tahu betul manfaat sholat berjamaah, dan dia tahu juga bahaya atau ancaman, maka dia akan termotivasi untuk menjaga sholat jamaah. Ya. Dia tahu, pertama dia tahu nilai keutamaan sholat jamaah itu. Ya, nilainya dalam sebuah hadis, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isyrina darajat. Sholat sendirian dibanding dengan sholat fardu, sholat jamaah dibanding dengan sholat sendirian, kata Nabi, afdol, lebih utama sholat berjamaah. Ya. Dari rumah saja, Pak, Bapak berangkat ke masjid, ya, itu banyak banget keutamaannya. Berapa langkah kita dari rumah? Dalam sebuah hadis apa? Kaki kanan itu menghapus kesalahan. Langkah kita itu. Ya. Makanya kan pernah dengar cerita sahabat Nabi kan, saat sakaratul maut, Sauban itu,
Ya, saat Sauban sakaratul maut, ada istrinya yang nungguin, ya. Sauban berkata kan, 3 yang dia katakan. Ini yang membuat istrinya apa ya? Bertanya-tanya, apa sih maksudnya gitu. Ya, istrinya baru sampaikan itu setelah Rasulullah dan sahabat datang. Ya Pak ya. Nabi baru tahu Sauban meninggal itu karena waktu subuh nggak muncul. Biasanya Sauban itu kalau datang sholat berjamaah, tempatnya sawi depan di pojok. Ya, sampai pernah sekali waktu ditanya oleh temannya, kenapa kamu kalau sholat selalu di sini? Apa katanya? Saya merasa nyaman. Saya tidak diganggu orang, dan saya pun tidak mengganggu orang. Di pojok, saya mau ganggu. Kalau di tengah kan diganggu orang. Orang lewat, kita lagi zikir. Gitu ya. Hanya sekali waktu, Rasul lihat Sauban kok belum datang. Gitu. Sampai dalam sebuah penjelasan, sholat subuh ditunda Pak. Ditunda. Sampai Sauban muncul. Ternyata sudah ditunda agak lama, nggak muncul-muncul. Maka Nabi mulai sholat. Selesai sholat, Nabi tanya, ada yang tahu berita Sauban? Zaman itu belum ada handphone ya. Ini menjadi isyarat Pak. PKM harus tahu jemaah. Ya. Akhirnya ada seorang sahabat menjelaskan, ya, tidak ada kabar ya Rasul. Ada yang tahu di mana rumahnya? Ada. Bisa temani kami? Bisa ya Rasul. Dalam sebuah penjelasan, ada yang bilang 3 kilo rumahnya. Ada yang bilang Nabi ke rumah Sauban 3 jam jalanan. Artinya apa Pak? Jauh banget. Gitu. Ya, nah baru setelah Nabi sampai di rumah Sauban, diterima oleh istrinya, Nabi cerita, Sauban hari ini tidak ada sholat subuh. Ada apa? Nah, baru istrinya cerita. Suami saya sudah meninggal. Sehingga nggak datang sholat subuh. Kebetulan Rasul dan sahabat datang, kalian saya mau tanya. Sebelum meninggal, suami saya tuh bilang, andai saja dulu lebih jauh. Bapak Ibu, ketika kita sakratul maut, seseorang sakratul maut, ruhnya dicabut dari ubun-ubun, mata itu mengikuti ruh itu keluar. Kemudian saat-saat terakhir Allah perlihatkan di pelupuk mata seperti running tag ini. Dalam surah, kalau tidak salah surah Al-Waqi'ah ada itu. Wa antum hina izin la tanzurun. Tapi orang sekitar kita nggak ada yang tahu. Ya. Bahkan ketika kita sedang diusung ke pemakaman, kita lagi diusung pakai keranda jenazah, mayit itu bicara, Pak. Jenazah itu bicara, cuman orang yang mengusung jenazah nggak dengar. Coba kalau dengar. Apa yang dibicarakan? Kalau dia orang baik-baik, Pak, dia berkata, ayo cepat, bawa aku, antar aku. Kenapa? Karena saat sakratul maut, Allah perlihatkan. Makanya Sauban bilang, andai saja dulu lebih jauh. Itu pahala yang Allah tampakkan kepada Sauban saat sakratul maut, langkah-langkahnya dari rumah ke masjid. Makanya bapak-bapak yang rumah dekat masjid, pindah deh agak jauhan. Gak gitu juga ya Pak ya. Gak gitu juga pindah kemana Ustaz. Biar agak jauh gimana? Ya muter dulu lah sana gitu. Muter dulu. Iya Bu. Ya nanti lihat deh ceritanya. Ada 3 yang Sauban sampaikan. Ada andai saja dulu lebih jauh. Yang kedua andai saja dulu semua.
Yang ketiga, andai saja dulu yang baru, gitu. 3. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi yang kedua, agar kita bisa istiqomah dalam beramal soleh, dalam berbuat baik, gitu. Pertama tadi ada kesadaran bahwa hidup ini kesempatan untuk beramal, dan amal itu nanti akan menemani kita saat sendirian di alam kubur. Ya, di samping dia menemani kita saat di alam kubur, yang kedua menentukan di akhirat nanti. Ayatnya Bapak Ibu sudah hafal semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Atau fa'amman saqulat mawazinuh bahwa bi'isyatin, itu ayatnya maksud saya. Adapun orang-orang yang berat amal kebajikannya saat ditimbang, maka dia bahwa bi'isyah, dia dalam kehidupan yang senang. Ya, kalau dalam surah Abasa apa? Dalam surah Abasa itu. Wa wujuhu yawma idzin, ada kan ya, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Dia tertawa, terbahak-bahak. Gitu. Sementara yang lain cemberut aja. Dia tertawa, terbahak-bahak. Kenapa? Dia bangga. Ketika menghadap Allah, dia bangga. Gitu. Nah, dia sudah berbekal dengan bekal yang cukup. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah, kita tahu amal yang kita lakukan berdasarkan penjelasan-penjelasan ayat hadis. Ya, sholat jamaah misalnya, atau puasa tadi, atau infak sedekah. Kita tahu keutamaannya, sehingga kita terus termotivasi. Ya. Jadi sholat jamaah Bapak Ibu, khususnya yang Bapak-Bapak ya, nilainya luar biasa. Nilainya luar biasa. Tadi kita berapa orang sholat? Maka yang dinilai yang terbaik, yang lain ikut menjadi baik. Gitu. Ya, kita lebih khusyuk, lebih tenang, lebih tertib. Gitu. Baik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, agar kita bisa istiqomah di dalam beramal, walaupun amalnya sederhana gitu ya, walaupun amalnya kecil, wa inqalla dalam sebuah hadis, walaupun terkecil, tapi terus menerus, itu lebih Allah sukai ketimbang orang melakukan amal besar tapi hanya waktu tertentu saja. Ya, nah yang terakhir, agar kita bisa istiqomah di dalam beramal itu, dalam menjaga amal, sehingga kita lakukan terus-menerus, doa. Doa. Ya, makanya ada doa yang kita diminta baca itu apa? Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Agar kita mohon kepada Allah diberikan hati yang mantap dalam beribadah, dalam beramal, tidak suka angin-anginan gitu. Ya, kita mohon kepada Allah istiqomah itu. Baik, sudah Isya 6 menit kalau tidak salah. Masih ada waktu sekitar 5 menit, barangkali dari yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan. Monggo. Silakan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tuh biasa sholat tahajud. Kita itu terlewatkan ya sholat subuh, tidak sholat tahajud. Ya. Kita dengar azan subuh. Nah, yang saya satu lagi, nah itu kan boleh diikodo ya istilahnya. Iya. Kita boleh melaksanakannya di paginya. Nah, satu lagi kita itu biasa benar melaksanakan sholat fajar, sholat Sunnah fajar. Nah, suatu ketika juga kita kesiangan, sehingga kita tidak sempat sholat qobliyah subuh dan juga sholat tahiyatul masjid. Lalu saya dapat informasi boleh sholat qobliyah subuh itu setelah sholat subuh. Itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salah satu dasarnya, Pak, salah satu ayatnya surah Al-Furqan, surah 25, ayat ke-26. Wa huwal ladzi, silakan dibuka, Pak. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara wa arada syukura. Ada cerita, ini dimuat di satu buku, judul aslinya buku itu Siatul Qulub, penulisnya Dr. Aid Al-Qarni ya. Diterjemahkan buku itu jadi judulnya Cambuk Hati. Ketika Umar masuk masjid siang hari, Umar bin Khattab masuk masjid siang hari, ada seseorang yang sangat terlihat sedih sekali, Pak. Sedih sekali. Lalu Umar hampiri, Umar tanya, apa yang membuat kamu sedih? Saya lihat kok kamu sedih banget. Apa katanya? Semalam saya nggak sholat malam. Saya biasa sholat malam, tapi semalam karena saking lelahnya saya tertidur, bangun setelah subuh. Saya nggak sholat malam. Akhirnya kata Allah, kata Umar, sholatlah sekarang. Umar sambil membaca surah Al-Furqan. Ayat 26. Ya, ayat 26 ya. Nah, termasuk pertanyaannya tadi. Biasa sholat sunnah fajar. Bapak, kalau sholat jamak qashar, zuhur, asar, maghrib, isya, itu nggak ada sholat sunnah. Ya kan? Namanya juga jamak qashar, masa sholat jamak qashar ada sunnah qobliyah ba'diyah? Nggak ada ya. Tapi subuh kan nggak ada, subuh kan nggak bisa dijamak dan nggak bisa diqashar, maka tetap ada sholat sunnah fajar. Dan fadilahnya, keutamaan sholat sunnah fajar itu luar biasa. Nilainya lebih baik daripada seisi bumi, kan gitu hadisnya. Nah pertanyaannya, kalau Bapak datang ke masjid, sudah qomat, ya, Bapak nggak usah sholat sunnah fajar. Makanya di sini kan, setahu saya panjang gitu ya. Habis sholat subuh ke sholat sunnah fajar itu lama ya, waktunya ya. Ya, bagus juga sih ada timernya. Gitu kan. Tapi kalau Bapak lagi sholat sunnah fajar karena nggak ada timernya, Bapak lagi sholat sunnah, baru mulai Allahu Akbar, terus qomat, batalkan Pak. Sholat sunnahnya batalkan. Langsung. Nah, ini yang disebut dengan dalam sebuah hadis itu, niatnya saja itu sudah bernilai, Pak. Dia berniat sholat sunnah fajar, tapi karena tadi nggak ada timer gitu ya, nggak ada timer, terus kita tahu-tahu udah langsung, kayak kemarin tuh ya, maaf ya, sedikit cerita, ketika di Haram itu, di Masjidil Haram itu, ya, biasanya habis azan maghrib itu ada sholat sunnah, Pak, biasanya, Pak. Ya, akhirnya setelah saya azan maghrib, hampir semua jamaah mau sholat sunnah.
Tapi baru baca Fatihah pertengahan, langsung qomat, Pak. Gitu, langsung qomat. Akhirnya semua dibatalkan. Jadi sholat sunnah kalau sudah qomat, batalkan, Pak. Apalagi baru cuma belum selesai baca Fatihah gitu ya. Tapi kalau kita lagi tahiyatul awal, lagi sahur misalnya, lagi sahur, terus qomat, teruskan. Karena tinggal bentar lagi. Gitu. Tapi sahurnya nggak usah sampai. Biasanya kita baca setelah baca tahiyat, setelah baca sholawat misalnya, biasanya kita sholawatnya juga panjang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, biasanya tambah kama sholli itu gitu. Tapi ketika sudah qomat udah sampai situ aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung salam. Karena udah selesai itu. Udah selesai. Rukunya udah selesai kan? Rukunya udah selesai, udah tasyahud, udah sholawat gitu. Betul, Pak. Jadi boleh biasa sholat sunnah qobliyah fajar. Karena sholat sunnah fajar kan subuh itu disebut dengan sholat fajar, Pak. Subuh itu Al-Qur'annya menyebut sholat fajar. Surah 17 Al-Isra ayat 72 kalau tidak salah ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masuda. Jadi di ayat itu sholat subuh digunakan istilahnya sholat fajar. Makanya tadi Bapak bilang sholat sunnah fajar. Artinya sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah subuh ya. Jadi boleh. Karena kita biasa sholat sunnah qobliyah subuh. Lalu pada saat itu kita kesiangan. Apalagi kesiangannya karena yang kita lakukan yang baik-baik gitu ya. Bukan kesiangannya karena nonton bola, bukan. Ya, bukan. Tapi kesiangannya karena ada tetangga yang semalam misalnya mendapat musibah gitu ya. Kita bantu pulangnya sampai ya. Bukan juga kesiangannya karena semalam habis lomba badminton, Agustusan gitu. Gitu ya. Baik, jadi boleh prinsipnya. Ya, cuma tidak sering, Pak. Itu sifatnya kondisional banget, situasional banget. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya kira itu kita sudahi dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nassu minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.